Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Di malam hari ini saya kembali pada komitmen saya sejak akhir tahun lalu untuk menuntaskan eksposisi kitab Wahyu, saudara ya. Jadi saya sudah mengeksposisi itu berarti bukan cuma khotbah, comot sana comot sini, tapi berusaha untuk secara sistematis ayat per ayat, perikop per perikop, pasal per pasal. Dan hari ini kita sudah sampai pada eksposisi pasal 15 dan pasal 16 kitab Wahyu. Kalau Bapak Ibu ketinggalan, Bapak Ibu nanti bisa lihat di channel YouTube kami. Dan sekarang ini yang sudah diupload sudah sampai pada 7 gereja dan juga seri apa yang terakhir? 7 gereja dan materai belum ya? Materai belum, tapi nanti segera akan menyusul. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan ngomong mengenai suatu perkara yang luar biasa akan terjadi karena ditulis di Alkitab. Kita buka dulu Wahyu pasal 15 ayat yang pertama. Sebagai landasan kita berteologi pada malam hari ini, Wahyu 15 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama 3, 1, ya. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dari kalimat yang sederhana ini kita bisa memahami, bisa berasumsi bahwa setelah 7 malapetaka itu, maka tidak akan ada lagi murka Allah. Jadi Bapak Ibu, murka Allah paling akhir yang ditimpakan dan dijatuhkan kepada dunia ini adalah perkara-perkara yang mulai minggu ini akan kita mulai ekspos pemahamannya. Bicara tentang 7 malapetaka terakhir, kekasih Tuhan. Nah, mari sama-sama siapkan hati kita dan kembali kita baca ayat selanjutnya, ayat yang kedua bersama saya. Pasal 15 ayat yang kedua, 3, 1, ya. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ada kecapi Allah. Kecapi bicara mengenai alat musik. Di mana kecapi itu dalam konteks perjanjian lama, konteks perjanjian baru, ketika dipetikkan maka ada orang yang memuji, ada orang yang bersuka. Jadi kalau kita tafsirkan di ayat 2 ini, di penglihatannya Yohanes di ayat 2, dia melihat ada orang-orang yang berdiri di tepi, ya, lautan kaca bercampur api, di mana orang-orang yang berdiri itu dikatakan Yohanes sudah mengalahkan binatang itu dan mereka bersuka cita karenanya. Pertanyaannya muncul, ya. Siapa yang mengalahkan binatang itu? Dan apa itu binatang itu? Bapak Ibu, binatang itu kalau kita membaca kitab Wahyu, muncul kata binatang. Maka binatang itu pasti menunjuk pada pasal 13 di dalam Wahyu. Wahyu 13 yang bicara mengenai binatang yang keluar dari dalam laut, yang keluar dari bumi, itu bicara mengenai antikristus dan nabi palsu. Jadi ketika kita membaca pasal 15 ayat 2, di mana Yohanes mengatakan ada orang-orang yang sudah mengalahkan binatang itu, berarti orang-orang itu sudah mengalahkan antikristus dan nabi palsu. Nah, kalau Bapak Ibu membacanya sporadis gitu ya, maka Bapak Ibu pasti akan langsung skip. Oh ya, mengalahkan nabi palsu, mengalahkan antikristus. Padahal kalau kita membaca kitab Wahyu dengan sungguh ya, binatang itu baru benar-benar dikalahkan munculnya di pasal ke-19. Coba kita beri tanda, nanti Pak Eko bisa bantu baca kita. Ya, masuk Pak Eko gitu ya. Wahyu 19 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ini bicara mengenai binatang itu sudah dikalahkan. Coba kita lihat dan dibaca, silakan Pak.
Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Haleluya. Jadi saudara, saya selalu berkata ketika mengeksposisi kitab Wahyu ini bahwa saya tuh kalau membaca kitab Wahyu tuh membacanya punya alurnya maju, progresif, sistematis. Maksud saya begini, karena kalau Bapak Ibu mendalami kitab Wahyu ya, ada banyak hamba Tuhan yang membaca kitab Wahyu tuh alurnya maju mundur. Pak, alur maju mundur tuh gimana sih kalau misalnya nonton film Dylan? Udah siapa yang nonton film Dylan? Atau ada yang sudah nonton film Captain Marvel? Sudah Pak? Kalau nonton film itu, filmnya alurnya maju mundur, ya. Tiba-tiba di masa depan, terus mundur lagi ke masa lalu, begitu. Nah itulah alur maju mundur. Ada pendeta-pendeta yang menafsirkan kitab Wahyu begitu. Cuma kalau saya tidak, ya. Sekali lagi namanya tafsir ya. Namanya tafsir ya, sesuka orang yang mau menafsirkan. Dan saya sebagai pelayan Tuhan sejahtera menafsirkan kitab Wahyu ini progresif, yakni pasal 1 mendahului pasal 2, pasal 2 mendahului pasal 3 dan selanjutnya. Nah saudara, kalau kita membaca kitab Wahyu seperti saya membaca kitab Wahyu, maka saya baru menemukan binatang itu siapa? Antikristus dan nabi palsu, baru dikalahkan lahiriah, benar-benar dikalahkan, baru dicatat di pasal 19. Tapi tadi di pasal 15 kita ketemu ada ayat, ada orang-orang yang dikatakan mengalahkan binatang itu. Padahal faktanya mestinya ketika pasal 15 ayat 2 itu ditulis, binatang itu belum dikalahkan. Karena binatang itu baru dikalahkan di pasal 19. Dan kalau kita membaca tadi, mengikuti apa yang Pak Eko baca tadi, yang mengalahkan binatang itu adalah penunggang kuda dan tentaranya. Bukan orang-orang yang disebutkan di pasal 15 ayat 2 tadi. Siapakah penunggang kuda itu dan tentaranya? Kita melihatnya, kita bisa menemukannya di ayat-ayat di atasnya. Coba pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Pastor Silvi bisa bantu baca? Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Dari sini kita ketemu siapa penunggang kuda itu dan tentaranya. Silakan. Wahyu 19 ayat 11 sampai yang ke-13. Firman Allah, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi yang disebut penunggang kuda yang mengalahkan binatang itu di pasal 19 ayat 19-20 yang dibaca Pak Eko tadi, penunggang kuda itu siapa? Firman Allah. Siapa di Alkitab kita yang disebut dengan Firman Allah? Bukankah Yesus? Injil Yohanes berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita. Jadi firman Allah itulah yang mengalahkan binatang itu. Yesus nanti yang mengalahkan binatang itu. Antikristus, nabi palsu benar-benar dikalahkan lahiriah oleh Yesus. Lalu siapa tentaranya? Tentara Yesus siapa? Apakah orang-orang yang masuk dalam kriteria pasal 15 ayat 2 tadi? Coba kita lihat ayat 14-nya. Kita baca Wahyu 19 ayat 14 supaya kita tahu tentaranya Tuhan Yesus itu siapa. 3, 1, ya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi yang mengalahkan nabi palsu dan antikristus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan tentara Tuhan Yesus itu siapa? Yakni orang-orang atau masuk di ayat 14 dikatakan semua pasukan yang di surga. Nah, kekasih Tuhan, pasukan yang di surga itu siapa? Tentu kalau kita pelajari dengan sungguh
dunia roh ya. Pasukan yang di surga ya semua malaikat yang di surga ya. Dikatakan semua pasukan yang di surga. Ini saya pengen banget ini melihat ini kalau bisa dengan mata telanjang saya gitu ya. Ya. Saya ngebayangin kan malaikat itu bukan cuma berlaksa-laksa tapi beribu-ribu laksa. Ya. Jumlahnya berarti kan beribu-ribu kali 10.000 karena laksa itu 10.000 ya. Berarti jumlahnya jutaan malaikat. Itu ketika Tuhan nanti turun berperang dengan antikristus dan nabi palsu, dia diikuti oleh seluruh bala tentara surga, seluruh malaikat surga, seluruh makhluk rohani di surga yang jumlahnya tak terhitung itu. Ya. Nah saudara, mereka inilah yang nanti mengalahkan binatang. Sekarang pertanyaannya, lalu siapa? Apakah Yohanes kilaf ketika nulis pasal 15 ayat 2 tadi? Kenapa Yohanes mengatakan ada orang yang sudah berdiri di tepi lautan kaca bercampur api dan dia mengatakan orang-orang itulah yang mengalahkan binatang itu. Nah saudara kekasih Tuhan, siapakah orang-orang yang dikatakan Yohanes ini mengalahkan binatang itu? Ternyata kalau saya membaca Alkitab, ya roh, ya hati saya berkata, saya tidak pernah berkata saya dapat suara dari Tuhan, ya. Tapi ketika saya menggali firman Tuhan ada roh di hati ini, ya itu bisa suara hati pribadi saya. Tapi saya percaya kalau hati saya ini bersih, saya hanya percaya Yesus, tentu yang di hati saya adalah Tuhan. Tuhan bicara lewat hati nurani saya, berkata bahwa orang-orang itu bukan mengalahkan fisik binatang, bukan berarti orang-orang itu bisa membunuh binatang itu, karena yang membunuh binatang adalah Yesus dan tentara surga. Lalu siapa orang-orang yang dikatakan Yohanes mengalahkan binatang itu? Yakni orang-orang yang di sepanjang hidupnya, terutama dalam konteks akhir zaman, orang-orang yang ketika antikristus berkuasa nanti, itu benar-benar menolak antikristus. Menolak memakai tanda antikristus di dahi dan di tangannya. Orang-orang yang ketika antikristus berkuasa nanti benar-benar menolak untuk menyembah antikristus itu. Coba kita lihat yuk beberapa ayatnya supaya kita paham. Pasal 13 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Coba Pak Eko minta tolong dibaca. Pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Wahyu, silakan, monggo. Wahyu 13 ayat 16, 18 firman Tuhan demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sampai ayat 17 tadi kita bisa menemukan bahwa di akhir zaman nanti ketika antikristus berkuasa, manusia-manusia yang sampai hari itu masih hidup, itu kebanyakan mempunyai tanda bilangan binatang itu. Yang ada di dahi dan juga ada di tangan kanannya. Yang punya tanda itu, Alkitab yang ngomong bukan saya ayat 17-nya, orang-orang ini bisa jual, bisa beli. Sekarang ini orang bisa jual, orang bisa beli kalau punya uang. Baik uang dalam bentuk fisik maupun uang dalam bentuk, ya sekarang kan canggih ya. Ada GoPay benar ya, ada OVO gitu ya. Saya udah bilang sama istri saya ya, udah kemana-mana kita nggak usah bawa duit cash lah gitu ya. Karena kalau pergi ke mall aja semuanya kan udah pakai buy OVO, cashback 20%, ya kan ya. Jadi udah bayar, udah gitu dapat cashback lagi, bukankah lebih menguntungkan ya? Dan lagi lebih aman juga, benar nggak sih? Daripada bawa uang cash. Nah zaman sekarang orang punya uang baik bentuk fisik uang maupun dalam bentuk tadi ya sistem perbankan sekarang ini, orang bisa jual, orang bisa beli. Tapi nanti di zaman antikristus Bapak Ibu punya uang kayak apapun, Bapak Ibu nggak bisa beli, nggak bisa jual kalau tidak punya tanda antikristus itu. Jadi saudara yang saya mau katakan, orang-orang seperti inilah yang dikatakan Alkitab punya tanda antikristus dan menyembah binatang itu. Lalu orang-orang yang tidak punya tanda, orang-orang yang tidak mau menyembah binatang itu, orang-orang yang dikatakan, kalau kita membaca di kitab Wahyu, yang memiliki tanda Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya tentang tanda Kristus, ya, karena saya ingat lagi pada itu khotbah ada 2 bulan lalu, ya, saya ingat lagi karena kemarin hari Jumat saya pergi ke sebuah komunitas saya khotbah itu,
bahwa di akhir zaman tuh ada dua kelompok orang. Ya, bukan orang Kristen dan orang non-Kristen, bukan itu ukuran Alkitab. Sebab bagi saya orang yang beragama Kristen belum tentu masuk dalam kriteria orang-orang yang punya tanda Kristus. Jadi di akhir zaman nanti ada dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang punya tanda antikristus dan kelompok manusia lainnya adalah kelompok manusia yang punya tanda Kristus. Kelompok manusia yang punya tanda Kristus adalah orang-orang yang tidak mau menyembah binatang itu. Dan tidak punya tanda binatang itu di dahi dan di tangannya. Ya. Nah, orang-orang inilah Bapak Ibu, yang kalau kita baca di pasal 14 kitab Wahyu, coba kita baca pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Kita akan mengerti orang-orang inilah yang nanti banyak martir di konteks akhir zaman itu. Coba kita baca ayat 12-13 bersama saya. 3, 1, ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi orang-orang yang punya tanda Kristus itu, yang tidak punya tanda antikristus di dahi dan di tangan kanannya, orang-orang yang tidak mau menyembah binatang itu, maka kebanyakan mereka akan martir di zaman itu. Maka dikatakan di ayat 13 tadi, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kemudian pertanyaannya, saudara sadar tidak bahwa saudara adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman? Jangan ngomong, saya sadar, ya kalau kau ngomong begitu mungkin kau karena sering dengar khotbah saya tentang akhir zaman aja. Tapi kalau mau jujur ya, saya belum lama ketemu komunitas gitu, saya melayani di situ. Saya khotbah yang agak nyerempet akhir zaman. Mereka gagap, nangkep gagap gak? Gagap itu agak aneh gitu khotbah soal akhir zaman itu. Ya. Ya. Berarti akhirnya saya tidak ada kesempatan untuk bicara panjang lebar, tapi dari percakapan antara setelah ibadah menuju saya pulang, saya ngobrol sama beberapa leaders, sepertinya leaders mereka gitu. Mereka agak gagap tentang khotbah akhir zaman. Sehingga mereka akhirnya ekspresinya, mereka tidak terlalu mempercayai akhir zaman itu. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Ibu saya tuh Kristen abis, saudara. Ya. Hari Minggu pasti ke gereja. Kayaknya nggak pernah ibu saya tuh Minggu tidak ke gereja. Ya. Taat, ibadah kaum manula ikut. Ya. Pokoknya setiap ibadah hari Rabu, ibadah keluarga, kemarin saya datang ke rumahnya, dia cerita, Mas, ibu kemarin ibadah rumah tangga jalan loh. Ibu saya tuh udah tua ya, terus tidak bisa main handphone ya. Jadi dia kebingungan ketika ibadah rumah tangga itu agak jauh ya. Naik ojek, masuk mbah-mbah atau ibu-ibu, oma-oma naik ojek malam-malam. Terus mau naik taksi, jegat taksi di mana? Terus ibu saya dapat kabar dari temannya. Ada yang bisa enggak itu nge-grab atau apa namanya? Apa selain nge-grab? Go-kart gitu ya. Ya, itulah makanya pergaulan yang baik merusakkan, pergaulan yang buruk merusakkan yang baik gitu ya. Terus pergaulan yang yang buruk ya merusakkan yang baik juga gitu ya. Ya, temannya ibu saya tuh ibu-ibu semuanya, tua-tua semuanya. Ibu saya umurnya nanti Mei 70 tahun. Semua temannya kurang lebih umurnya plus minus begitu. Dan konyolnya semuanya gaptek sama handphone. Jadi perjalanan menuju rumah orang yang buka pintunya untuk ibadah keluarga itu akhirnya mereka jalan. Ya. Akhirnya mereka ya singkat cerita sukacita sih bisa ibadah. Cuma ya pulang-pulang pegel lah, namanya orang tua jalan begitu ya, capek lah, bla 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 bla. Yang saya mau katakan saudara, ibu saya meskipun aktif, nggak pernah tuh saya nangkep dia memahami bahwa dia itu sudah hidup di akhir zaman. Ya.
Sebab kalau saya misalnya agak sharing sedikit, ada waktu panjang, ada waktu ngomong sama dia agak panjang, ngomongin tentang topik-topik akhir zaman yang paling cetek aja, dia tuh tidak merespon dengan mata berbinar-binar. Saya paham kenapa saya besar di gereja itu. Ya, saya sampai usia 26, 27 tahun aktivis gereja itu. Dan seingat saya tidak pernah di gereja itu dengar khotbah soal akhir zaman. Ketika saya jadi ketua kaum mudanya, saya bikin retreat. Saya masih ingat saya mengundang pendeta yang ngajarin atau tema retreatnya itu tentang akhir zaman. Bapak Ibu tahu nggak? Setelah kami retreat, saya dipanggil sama majelis, terus ditanya panjang lebar kenapa ngundang pendeta dari kalangan Pentakosta dan khotbahnya tentang akhir zaman. Ya, karena bagi kelompok mereka, kitab Wahyu saya berani yakin mungkin tidak pernah dibaca. Ya. Nah saudara, biji mata Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu memahami bahwa Bapak Ibu belum merasa di akhir zaman, ya makanya apa yang saya khotbahkan ini mungkin kau anggap angin lalu aja. Tapi kalau kau memahami bahwa kita sudah hidup di akhir zaman, pertanyaan saya tentang materi yang saya sampaikan beberapa menit yang lalu, mestinya Bapak Ibu tanya pada dirimu sendiri. Saudara itu masuk hari ini di kelompok yang mana? Kelompok orang-orang yang punya tanda antikristus atau kelompok orang-orang yang punya tanda Kristus? Jangan bilang sama saya mentang-mentang kau Kristen, mentang-mentang kau beragama Kristen, mentang-mentang bacaanmu adalah Alkitab, mentang-mentang kau doanya Tuhan Yesus, kok serta-merta otomatis menjadi kelompok orang yang punya tanda Kristus. Belum tentu, Pak. Kenapa belum tentu? Karena sekarang ini Bapak Ibu belum ada tekanan. Hari-hari gini Bapak Ibu belum ada tekanan. Jangan bilang sama saya, Pak, kita sudah hidup dalam tekanan antikristus. Wah, antikristus aja belum muncul. Bapak Ibu masih bebas sekarang ini memilih. Bapak Ibu dengan uang, Bapak Ibu bisa kemana saja. Tapi zaman nanti, Bapak Ibu, uang yang banyak yang kau punyai, kalau kau tidak punya tanda antikristus, kau tidak bisa kemana-mana, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Jadi sekarang saya mau tanya, motivasi hidupmu gimana? Pak, tanda antikristus itu apa sih? Ya, saya sudah sering singgung dalam khotbah saya di akhir zaman tentang eksposisi kitab Wahyu. Tanda antikristus itu tanda di pikirannya orang-orang bahwa yang dipikirkannya itu hanya masalah-masalah daging saja. Masalah duniawi saja. Apa yang dikerjakan tangan, tanda di tangan kanan itu, tangan kanan bicara mengenai tangan yang bekerja. Orang yang punya tanda di tangan kanannya tanda antikristus, itu artinya orang yang bekerja hanya semata-mata untuk menghidupi, memuaskan kedagingannya saja. Nah kalau mau jujur kan, bisa jadi masih ada di sini yang seperti itu, benar nggak? Yang kalau bangun tidur mikirnya, aduh hari ini bisa tutup nggak ya, closing, nah, bahasa orang marketing begitu. Kalau buka toko hari ini aja banyak yang beli nggak ya? Kerja semata-mata hanya untuk uang. Apa yang dicari orang uang? Itu lagu sekolah minggu zaman jadul tapi masih terus kontekstual sampai sekarang ini. Nah kalau kau hidup masih seperti itu Bapak Ibu, di akhir zaman nanti, ketika kau nggak punya pilihan, sebab kalau nggak punya tanda itu nggak bisa jual, nggak bisa beli, maka kau akan dengan mudah menjadi pengikut antikristus. Dan orang-orang yang tidak punya tanda binatang, orang-orang yang tidak menyembah binatang itu, kalau kita membaca kitab Wahyu sungguh, orang-orang ini tidak akan mengalami penghukuman Tuhan. Saya pernah khotbah tentang 7 materai, saya sudah khotbah tentang 7 sangkakala. Baik materai maupun sangkakala, itu adalah penghukuman Tuhan atas dunia. Semua orang mengalami, merasakan. Tapi bagi orang yang punya tanda Kristus Bapak Ibu, orang itu akan 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tapi tidak akan kena dia. Dia merasakan situasi yang kelam di dalam dunia zaman itu. Jadi kalau kita membaca 7 materai misalnya ya, ada bintang planet-planet yang benda antariksa yang bertabrakan dengan bumi, yang jatuh, bahasa kitab Wahyu itu bintang-bintang berguguran. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yang hidup di zaman itu, Bapak Ibu tidak akan mengalami hal itu? Mengalami, ya. Kalau ngelihat bintang jatuh satu, itu lucu, keren, kayak Meteor Garden gitu. Ya, tapi kalau bintang jatuhnya banyak begitu dan itu jatuhnya ke tempat kita, Bapak Ibu akan ditimpa ketakutan. Ketika itu jatuh ke bumi, Bapak Ibu akan merasakan dampaknya. Tapi 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, kok tidak akan mati karena itu? Itu maksud saya.
Tapi kau merasakan ketakutannya juga. Ya. Orang-orang yang memakai tanda Kristus di akhir zaman, di dalam materai dan juga sangkakala, kalau kita membaca Wahyu-Wahyu sebelum pasal 15 yang kita expose, orang ini selamat dari penghukuman Tuhan. Tapi hidupnya di dunia juga susah. Kenapa susah? Karena nggak bisa jual, nggak bisa beli. Sebaliknya pihak yang lain yang punya tanda antikristus, di hidup di dunia ini mereka bisa beli, mereka bisa jual karena mereka punya tanda itu. Tapi ketika penghukuman 7 materai dan juga penghukuman 7 sangkakala, mereka merasakan penghukuman Tuhan itu. Jadi dua-duanya mengalami apa yang disebut dengan akhir zaman yang kelam itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak punya tanda antikristus dan tidak menyembah, orang-orang itu makanya kalau saya ngebayangin ya, di hidupnya itu susahnya minta ampun. Maka pasti banyak yang mati. Kalau Bapak Ibu kuat imannya, lebih baik aku mati aja deh Pak, daripada pakai tanda antikristus, misalnya kok begitu ya. Dan karena kau nggak bisa jual, nggak bisa beli Indomie, nggak bisa beli bakso, nggak bisa makan yang di tempat yang restoran lebih enak lagi, maka kau pasti mati dong. Jangan berpikir, Pak, saya bisa bercocok tanam. Iya, memang saya pernah ngomong khotbah ini. Satu-satunya solusi bagi orang yang punya tanda antikristus, satu-satunya solusi bagi orang percaya yang mau hidup di akhir zaman, masuk hidup di akhir zaman, tapi dia masih bisa survival, adalah orang-orang yang punya kemampuan bertahan dalam dirinya. Bertahan itu apa? Ya dia bercocok tanam sendiri. Dia belajar semua kebutuhannya, dia penuhi sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu nggak mengerti ini, ya makanya coba. Saya lupa di channel mana, mungkin di National Geography atau apa. Itu di Amerika ada kelompok-kelompok orang dan difilmkan dokumenter. Orang-orang yang memang sudah mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Mereka hidup lagi tuh ya, belajar memburu, belajar bercocok tanam, tinggal di hutan-hutan, tinggal di pedalaman. Mereka nanam sendiri, nabur sendiri, nuai sendiri. Mereka hidup benar-benar sendiri, berusaha untuk mandiri. Kalau bagi saya, orang-orang itu ketika nanti masuk dalam kondisi secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, yang yang hidupnya susah di akhir zaman, ekonomi susah ini, tidak bisa jual, tidak bisa beli, mereka lah yang bertahan. Kok Foni mungkin bilang, saya bisa bikin bakmi. Ya lo bikin bakmi kan lo bahan-bahan bakminya beli. Ya gak sih? Sausnya beli. Ya, bisa gak pertanyaan gue bikin dari bahan yang nol itu? Kalau ngomongin gandum, benar ya, kalau itu mie-nya dari gandum, bisa nggak nanam gandum sehingga gandum itu berbulir dan akhirnya panen? Kan susah, saudara. Ya, mari sama-sama kita belajar dari ini. Orang-orang yang seperti inilah yang nanti banyak mati martir. Maka martir itu baru nanti, Pak. Akan banyak itu. Orang-orang yang kekeh dengan imannya kepada Tuhan pasti mati itu. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu siap mati nggak? Kalau sekarang Bapak Ibu masih takut mati, maka nggak mungkin jadi martir hari-hari itu. Kalau nggak jadi martir gimana pilihannya? Punya tanda antikristus di dahi dan di tangan kanannya. Kalau begitu, kau nggak masuk dalam kehidupan kekal. Makanya bagi orang percaya itu mati adalah keuntungan. Berkali-kali saya ngomong, ya, mati adalah keuntungan. Jangan takut mati. Sekarang kita kondisinya lagi sehat semuanya ya. Nanti kalau Tuhan izinkan tiba-tiba masuk rumah sakit, ya nggak sih? Terus divonis dokter A, B, C, D, E, F, G. Kita beriman sembuh karena mujizat. Tapi juga harus beriman siap untuk nangkap gak nih? Nah, makanya saya lagi cari solusinya. Maksudnya saya lagi cari formulanya. Gimana kalau saya mendoakan orang sakit nih ya. Saya bukan cuma membangkitkan imannya dia supaya beriman ada mujizat, tapi juga di satu sisi saya membangkitkan imannya dia sehingga dia punya pemahaman mati pun adalah keuntungan. Itu kan susah tuh. Benar nggak? Ada nggak di sini yang punya pengalaman lihat orang sakit itu? Tenang bro, mati adalah keuntungan. Yang ada lo diusir sama apel yang ada di sampingnya. Pergi lo, bukan doain gue sembuh malah mati adalah keuntungan. Tapi kita harus ke sana saudara. Kita harus sampai di sana. Nah saudara, kalau saudara benar-benar bisa seperti itu pasti martir nanti. Nah orang-orang martir inilah yang bahasa pasal 15 ayat 2 tadi, mengalahkan binatang. Jadi bukan mereka bisa mengalahkan antikristus, tapi mereka bisa menolak rezim antikristus ketika nanti berkuasa. Mereka bisa menolak tawaran antikristus yang membuat mereka tinggalkan Tuhan.
Dikatakan oleh Wahyu, dikatakan oleh Yohanes, mereka inilah orang-orang yang mengalahkan binatang itu. Nah, kalau saudara sudah punya pemahaman ini, artinya orang-orang ini yang bisa menolak antikristus, yang tidak mau pakai tanda antikristus di dahi, dan juga tidak mau menyembahnya, sudah tidak ada lagi di bumi. Saya pernah ngomong di Wahyu 7, Wahyu 14 jelas sekali. Ada 144.000 orang Israel yang dikasih materai Tuhan di dahinya. Mereka dikasih materai sehingga mereka ketika mereka dimateraikan Tuhan di dahinya. Dikasih tanda Kristus di dahinya. Sehingga ketika materai, 7 materai di kitab Wahyu dibuka dan 7 sangkakala ditiupkan, semuanya bicara mengenai penghukuman, mereka selamat, mereka tidak mengalami penghukuman itu. Siapa mereka? Orang-orang Israel. Saya kemarin berpikir gini, Pak Edi ada di sini. Saya berpikir nanti di akhir zaman sebentar lagi ada orang Israel yang bertobat gitu. Bertobat itu dalam artian percaya kepada Yesus. Mulut lidahnya, Jesus, I believe in you. Tapi kalau saya melihat fenomenanya sekarang ini, coba nanti Bu Roli kalau ke sana coba tanyakan. Fenomena di mana orang-orang yang punya darah Israel murni bertobat terima Yesus masih sangat kecil dan bahkan tidak signifikan. Mereka tetap kekeh berkata, ya saya menghormati agama Kristen, ya saya menghargai Yesus itu, tapi saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi akhirnya saya berpikir, Tuhan kalau sampai 144.000, meskipun sedikit ya kalau ngomongin dari seluruh populasi orang yang punya darah Israel. Di 2019 ini saja, ada sih orang yang ngaku katanya punya darah Israel tapi Kristen. Tapi biasanya mereka sudah kawin campur. Dan itu pun sebenarnya masih diragukan juga keisraelian mereka. Orang-orang Israel itu maksudnya bagi saya yang saya sederhana ini, orang-orang yang benar-benar diterima, diakui, di welcome sama komunitas Yahudi ortodok di sana. Bagi saya orang Israel sejati itu orang yang kalau kita ke sana pakai topi hitam-hitam gitu tuh, ya. Itu. Dan kalau kita ngomong sama mereka, kayaknya nggak masuk akal mereka bisa percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi saya berpikir lah Tuhan, itu makanya kemarin tuh saya agak nyantai khotbah ini. Karena saya berpikir di 2018, 2017 kayaknya untuk ada 144.000 orang Israel yang percaya kepada Yesus. Sehingga akhirnya mereka menjadi heboh. 144.000 itu berarti satu istora Gelora Bung Karno kan. Ya. Mereka percaya sama Yesus, semua orang Yahudi bikin ibadah Natal. Itu pasti guncang tuh. Tapi saya berpikir kayaknya gak mungkin. Kalaupun mungkin berarti nanti akhir zaman masih lama. Bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mungkin saja. Cuma kan karena saya meyakini akhir zaman sekarang ini, saya gak meragukan itu. Makanya saya biasanya skip tuh Pak. Tapi dalam beberapa minggu ini, saya melihat, nanti kau baca di rumah ya, Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 14. Ternyata orang-orang yang dimateraikan oleh Tuhan ini bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang ini dimateraikan oleh Tuhan ya karena mereka hidup suci, hidup kudus. Baca di pasal 14. Mereka tidak mengkotori dirinya dengan perempuan-perempuan, itu bahasa kitab Wahyu. Mereka tidak mengkotori dirinya dengan dosa. Kalau kriterianya itu, sekarang ini banyak gak orang Yahudi yang seperti itu? Banyak. Orang-orang Yahudi yang menjaga hidupnya benar, hanya mau belajar Taurat, tidak tergoda dengan perempuan, tidak lagi buat dosa, banyak. Mereka tidak percaya Yesus. Tapi kalau ngomongin Wahyu pasal 14, kriteria 144.000 ini adalah orang yang tidak mencemari dirinya dengan perempuan dan dosa, maka bisa jadi 144.000 itu bukan percaya Yesus. Tapi semata-mata selamat karena Tuhan kasih karunia-Nya. Kenapa Tuhan kasih karunia kepada orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus ini? Semata-mata karena dia tidak ingkari janjinya sama siapa? Abraham. Itu makanya saya berkali-kali berkatakan kepada Bapak Ibu, gak usahlah doa klaim-klaim janji Tuhan itu. Aku mengklaim janji Tuhan A, B, C, D, E. Tuhan tuh kalau udah janji, dia gak mungkin ingkar janji. Jadi kalau saya hubungkan ini, orang Israel meskipun hari ini tetap bebal, gak percaya sama salib Yesus, gak percaya Yesus tuh anak Allah, gak percaya Yesus tuh juru selamat, tapi karena Tuhan udah janji, kadung janji, ini masa udah kadung janji sama Abraham nih.
tetap Tuhan akan pilih 144.000 itu dengan kasih karunia-Nya sehingga mereka selamat. Tapi ada kriterianya, bukan orang Yahudi biasa. Orang Yahudi yang benar-benar jaga hidupnya kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita baca pasal 14, mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Berarti sudah tidak di bumi lagi kan? Pasal 15 ada orang-orang yang dikatakan di ayat tadi sudah mengalahkan binatang. Bukan mengalahkan fisik, tapi mereka martir, mati karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka menolak menyembah antikristus, mereka menolak pakai tanda antikristus. Mereka ini kata Yohanes, dilihat Yohanes ada di sebuah tepi lautan kaca yang bercampur api. Itu ada di surga. Berarti orang-orang yang masuk kriteria orang-orang yang dimateraikan Tuhan dan orang-orang yang martir ini semuanya sudah tidak ada di bumi lagi. Di surga. Itu kenapa saya dalam minggu-minggu kemarin berkata, saya merubah pemahaman saya soal rapture. Kalau Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya soal Gog dan Magog, saya berkata, saya nggak pernah peduli lagi. Saya percaya rapture itu akan terjadi, pengangkatan pasti terjadi. Cuma dulu ketika saya ke sekolah teologi ya, saya mempercayai saya adalah penganut paham teolog eskatologi pre-trib. Pre-trib itu maksudnya pra-tribulasi. Tribulasi itu adalah masa kesusahan dunia ini. Jadi saya memahami dulu bahwa gereja kita akan diangkat dulu, baru ada masa kesusahan. Itu zaman saya kuliah. Ketika Gog dan Magog 2 tahun lalu saya khotbah, saya bilang saya tidak lagi menganut pre-trib. Saya menganut post-trib. Maksudnya post-trib itu apa? Pengangkatan, rapture terjadi di akhir masa tribulasi, di akhir masa aniaya. Tapi sekarang ini 2 tahun, maafkan bulan-bulan ini, saya menggumuli sungguh. Oh, berarti bukan pre-trib, bukan post-trib. Mid-trib. Mid-trib itu maksudnya apa? Di tengah-tengah masa aniaya. Pasal 14, 144.000 yang dimateraikan Tuhan udah gak di bumi. Kenapa mereka dimateraikan? Karena Tuhan gak mau mereka mengalami penghukuman 7 materai dan 7 sangkakala. Mereka selamat dari semua itu. Tapi akhirnya pasal 14 mereka ada di surga. Artinya apa? Mereka hidup-hidup diangkat. Karena gak mungkin yang dikasih materai Tuhan 144.000 itu mati. Mereka dikasih materai berarti mereka selamat dari penghukuman 7 materai dan 7 sangkakala. Mereka masih hidup. Tapi tiba-tiba di pasal 14 mereka sudah bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Mereka diangkat hidup-hidup. Maka sekarang saya memahami. Sebelum pasal 15 yang kita sedang expose. Rapture sudah terjadi. Siapa yang mau diangkat Tuhan sehingga tidak mengalami cawan murka Allah? Boleh angkat tangan. Nah, semuanya pengen. Pertanyaan saya, sudahkah kau punya tanda Kristus itu dalam hidupmu? Itu kan pertanyaan. Jadi lanjut yuk. Jadi kalau kita ngomongin soal cawan murka Allah atau 7 malapetaka ini adalah peristiwa penghukuman terakhir bahasa Alkitab tadi. Gak akan pernah terjadi lagi. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Cawan murka Allah kalau Bapak Ibu expose benar-benar ya, itu benar-benar penghukuman yang paling kejam. Kalau menurut saya. Di Alkitab pernah Tuhan menghukum banyak kali. Mau Mesir dengan 10 tulah. Ya, mau juga Babel dihancurkan Tuhan. Yerusalem bahkan kota sucinya Tuhan hancurkan karena Tuhan marah sama orang-orang Yerusalem. Tapi biarpun begitu, penghukuman cawan murka Allah adalah penghukuman yang paling keji, yang paling kejam. Tadinya saya berpikir kok Tuhan bisa begitu ya. Seolah-olah kasihnya Tuhan tuh hilang sama sekali ketika cawan murka Allah ini dituangkan. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa cawan murka Allah itu akhirnya harus dituangkan. Kenapa? Karena Tuhan maha adil. Tuhan tidak ingin orang-orang yang martir itu mati sia-sia. Saya selalu berkata, apa yang kau kerjakan untuk Tuhan, Bu? Meskipun kau, Pak, Bu, tidak diapresiasi orang lain. Kau bekerja untuk Tuhan, kau tidak diapresiasi oleh gembalamu kalau hal itu saya. Kau bekerja bagi Tuhan, kau tidak diapresiasi oleh suamimu, istrimu, seolah-olah ngapain sih lo kerjain kayak gitu-gitu. Kita gak pernah dihargai karena pelayanan kita. Ingat, Tuhan tidak buta. Tuhan akan mencatat itu. Saya udah tahu ini lama, Pak. Ya itu makanya dalam pelayanan saya sejak saya bertobat sungguh serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya kalau melayani Tuhan gak pernah setengah-setengah. Gak pernah setengah-setengah. Tanya Silvi,
Mama. Dulu saya kenal Silvi itu jadi misionaris sekolah STT di STT Gereja Lama. Terus saya harus tugas pelayanan, ditaruhlah di Kebun Jeruk tempat Silvi, papa mama melayani. Pertama jadi apa? Saya ingat pertama saya disuruh jadi singer. Ya. Tapi boleh dicek, ya, teman-teman saya yang lainnya, ya tugasnya cuma singer. Ya. Sama kalau ada makan siang, minta dapat jatah. Tapi kalau saya, ya, di Geraha Kencana tempat saya melayani, ada soundman, masih ada bertahan sekarang. Ya. Saya selalu nemenin dia. Ya. Kalau pulang ibadah, ya, teman-teman saya yang lain, pokoknya kalau tugas singernya udah selesai. Jadi mereka datang cuma tugas singer. Tapi kalau saya nemenin itu, saya manggilnya peacock gitu ya. Ya. Kalau dia dengar khotbah saya pasti dengar. Ya. Saya bantuin matiin speaker. Ya. Kalau dia betulin kursi, saya bantuin. Kalau dia bilang, bisa temenin nggak nanti hari apa? Beresin gereja, saya datang. Saya mengerjakan bagian-bagian yang bukan tugas saya. Kenapa? Saya percaya, meskipun tidak dihargai. Nggak diapresiasi tuh. Bahkan beberapa teman bilang, apa tuh namanya? Sok-sok cari perhatian lah ya. Atau ngapain lo bukan tugas lo tapi lo kerjain gitu ya. Tapi kalau saya enggak. Saya kerjakan bagian saya. Saya masih ingat banget tugas yang paling saya kerjakan sungguh itu ketika saya jadi pelayan Tuhan di Duta Melin. Sama, di Duta Melin tugas saya cuma membantu melayani perjamuan kudus. Ya. Karena di sana daerah Chinese, maka saya meskipun suara saya andai kata bagus pun gak masuk kriteria singer karena hitam. Karena singer di sana pasti harus yang kuning-kuning, sipit-sipit. Jadi tugas saya cuma ngatur perjamuan kudus. Ya. Tapi saya berani ngomong di sini. Kalau di-upload di YouTube berarti bisa yang menghakimi saya kalau saya bohong. Ya. Kerjaan lain saya kerjain. Ngapain Pak kerjaan lain Pak? Ya saya bantu-bantu beresin kursi. Habis ibadah karena itu hall gitu ya. Dibersihin, ya disapuin. Ya. Saya kerjain bagian lainnya. Misalnya apa? Misalnya ada orang loading, ada anak logistik datang. Itu bukan tugas saya sebenarnya. Tugas mereka. Ya mereka stok perjamuan banyak taruh di belakang agak di gudang gitu. Saya bantu boyopong juga. Teman-teman yang lainnya boro-boro mau bantu. Tapi itu tadi loh, Tuhan lihat Pak. Ya. Makanya saya berani ngomong, di angkatan saya di STT itu 65 orang. Yang lulus sekitar 20-30. Tapi di angkatan saya loh ya, yang bertahan hari ini masih jadi pelayan Tuhan. Melayani Tuhan tuh begini, bukan cuma terima panggilan undangan ya. Tapi menciptakan pelayanan sendiri. Saya bukannya sombong, mungkin cuma saya doang. Yang lainnya, ada masih yang melayani, tapi nunggu panggilan pelayanan. Kalau ditelepon, bisa nggak melayani? Datang. Tapi tidak menciptakan pelayanan dan tidak dipercaya Tuhan sebuah pelayanan. Kenapa? Bagi saya alasannya cuma satu. Orang-orang banyak yang bilang saya, Pak keren ya, bertahan 4 tahun pengembalaan. Karena di gereja lama itu kan begitu, ya. Kalau keluar dianggap pasti hancur lah gitu ya. Tapi saya bertahan gitu 4 tahun ini. Sebentar kita punya tempat yang lebih besar daripada sekarang. Orang lihatnya keren, tapi orang nggak lihat. Orang tidak tahu apa yang saya kerjakan yang tidak mereka lihat. Tapi saya percaya Tuhan lihat. Makanya Bapak Ibu ayo sama-sama sekarang ini. Meskipun kita tidak pernah diapresiasi. Mengerjakan apapun pelayanan tidak pernah diapresiasi. Kerjakan saja tulus. Gusti ora sare. Tuhan lihat. Ada waktunya nanti, tadi Pak Eko bilang, nabur itu berat, capek. Kadang-kadang nabur panas hari, siang hari, bener gak sih? Udah gitu nunggu waktu panen bisa lama. Iya, kalau panen bisa jadi kan kena wereng. Lu gak kenal wereng sih ya soalnya ya. Ada wereng tuh hama padi sehingga padi gagal panen. Petani itu kan begitu. Tapi pastilah orang kalau nabur meski hari itu masa musim itu tidak bisa panen. Tapi kalau dia terus rajin nabur pasti ada waktunya nanti dia menuai. Entah kapan itu. Ada orang tertentu yang bisa menuai dalam waktu durasi cepat. Ada orang yang butuh bertahun-tahun Pak untuk bisa menuai itu. Ayo sama-sama sekarang ambil bagian kita. Bahwa iman
kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Kembali kepada konteks khotbah kita. Tolong dibaca Pak, ayat 5 sampai ayat 8. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Pasal 15 ayat 5 sampai dengan 8. Silakan. Wahyu 15 ayat 5 sampai 8 demikian firman. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Ayat 5, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di surga. Bait suci yang di surga ya. Lanjut. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Keluar dari bait suci. Berpakaian lenan yang putih, bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Saya terpaku pada ayat 8 ini. Ya. Kalimatnya begini. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun, kata seorang pun ini saya selidiki saudara. Ini bisa bicara bukan saja manusia yang ada di surga, tapi seluruh penghuni surga. Tidak ada seorang pun tidak dapat dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu. Jadi nggak ada yang bisa masuk ke bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari 7 malaikat itu. Padahal kalau kita baca ayat 5 tadi, 7 malaikat ini keluar dari bait suci. Berarti ketika keluar dari bait suci, di bait suci ada orang nggak? Tanda kutip, ada makhluk nggak? Ada dong. Buktinya 7 malaikat ini keluar dari bait suci. Dan ada kalimat di situ 4 makhluk. Bapak Ibu ingat 4 makhluk nggak? Ya, kalau ngomongin 4 makhluk di kitab Wahyu itu penjelasan paling awal kita ketemu di pasal 4 ayat 6 sampai 8. 4 makhluk inilah yang memegang kunci akhir zaman terhadap dunia. Disebut 4 makhluk, kenapa? Karena bentuknya hampir mirip, cuma kepalanya beda. Ya, ada kepala yang satu, makhluk pertama bentuknya seperti singa, makhluk kedua kepalanya seperti lembu, pasal 4 ayat 6 sampai 8. Makhluk ketiga kepalanya seperti anak manusia. Kepala yang keempat, makhluk keempat, wajahnya seperti burung nazar, burung raja wali yang lagi terbang. Tapi bentuk sayapnya sama, di setiap sayapnya bagian depan, bagian luarnya ada mata. Mata itu menandakan melihat. Berarti makhluk ini, keempat makhluk ini punya banyak mata, artinya nggak bisa ditipu, dia bisa melihat dari angle manapun. Ini makhluk kejujuran. Saya berani yakin nanti Bapak Ibu datang ke surga, Bapak Ibu akan menghadapi makhluk ini. Maksudnya kalau Bapak Ibu berbohong sekalipun, Bapak Ibu nggak bisa, kenapa? Semua telanjang di mata 4 makhluk ini. Kekasih Tuhan, 4 makhluk ini ada di surga, tapi di ayat 8, nggak seorang pun yang bisa masuk ke bait suci sebelum berakhirnya 7 malapetaka itu. Artinya apa? Artinya apa? Semua penghuni bait suci di surga ada di luar. Gak boleh masuk. Berarti selama 7 cawan murka Allah, bait suci yang di surga kosong. Kalau kita ngebayangin ya, malaikat itu ada beribu-ribu laksa. Ada 4 makhluk, ada 24 tua-tua. Kitab Wahyu kan isi surga begitu kan? Semuanya lagi di luar bait suci, gak boleh masuk ke bait suci di surga. Berarti mereka ngapain di luar kira-kira? Main enggrang? Kalau bagi saya, mereka nggak boleh masuk. Alkitab katakan sampai 7 malapetaka selesai. Artinya mereka disuruh Tuhan keluar untuk melihat apa? Melihat apa yang terjadi atas dunia. Jadi saya percaya Pak, saya sangat percaya. Saya lupa sampaikan ini di ibadah pagi tadi. Saya sangat percaya ketika cawan murka Allah ditumpahkan atas dunia ini. Orang-orang yang ada di bumi, yang masih bisa tinggal di bumi, itu pasti akan melihat banyak fenomena-fenomena di langit. Kenapa? Karena Alkitab yang ngomong, semua penghuni surga tidak boleh masuk ke bait Allah di surga. Semuanya harus di luar. Penekanannya sampai 7 malapetaka itu berakhir. Artinya mereka hanya disuruh nonton apa yang terjadi atas dunia ini. Ada kata cawan di situ.
Nah sekali lagi seperti saya bilang di ibadah pagi tadi, saya kurang setuju disebut kata cawan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena cawan itu identik dengan apa ya? Identik dengan pesta ya. Orang nggak ketemu cawan di dapur, orang ketemu cawan di meja makan perjamuan, biasanya di cawan. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah, ternyata ketika saya selidiki bahasa aslinya, saya ketemu kenapa saya selama ini nggak sejahtera dengan kata cawan itu. Kata cawan di sini menggunakan kata Yunani pialan. Pialan ini diambil dikembangkan dari kata dasar piale. Yang kalau dalam bahasa Indonesia mirip dengan piala. Mungkin itu kali ya kenapa akhirnya diterjemahkan cawan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Piala. Karena bentuk piala zaman dulu, ya kalau sekarang piala mah macam-macam ya. Tapi zaman dulu kalau Bapak Ibu menang suatu perlombaan, ya pialamu ya bentuknya kayak cawan. Tapi kata pialan ini Bapak Ibu, ketika diterjemahkan oleh terjemahan bahasa Inggris Alkitab kita, kalau kau nanti punya terjemahan bahasa Inggris, apapun itu, ya, itu diterjemahkan menjadi kata Inggris file. File, Victory, I-A-L, file, itu kalau kita lihat kamus Inggris Indonesia, cuma ditafsirkan sebagai penampung cairan. File itu penampung cairan. Nah penampung cairannya seperti apa? Nggak dijelaskan di dalam kamus Inggris Indonesia. Nah saudara, dari situ saya bertanya terus. Saya coba lihat konkordansi Inggris Alkitab. Saya ketemu kata file, ternyata bukan cuma di kitab Wahyu. Kata file itu ketemu juga di Alkitab beberapa di Perjanjian Lama. Salah satunya ada di 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Coba kita buka. 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Kata file ini kita ketemu di 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Coba dibuka bersama-sama saya ya. 3, 1 ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya setelah baca sendiri di rumah. Ada kata buli-buli di situ. Ternyata buli-buli di sini kalau Bapak Ibu lihat Alkitab terjemahan Inggris, mau King James kah, mau NIV kah, mau NSB kah, terserah saudara. Lihat saja. Itu diterjemahkan menjadi kata Inggris file tadi. Penampung air. Jadi unik nih, di terjemahan Inggris ya, ada kata file ditemukan di 1 Samuel pasal 10 dan juga di kitab Wahyu. Sama-sama menggunakan kata Inggris file. Tapi menariknya dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, kata Inggris yang sama file itu ketika di Wahyu diterjemahkan cawan, di Samuel diterjemahkan buli-buli. Kata buli-buli itu menggunakan bahasa Ibraninya tuh pakah. Diterjemahkan dalam kata Inggris file tadi. Jadi akhirnya saya begini berpikir. Makanya saya selalu berkata berkali-kali. Mestinya LAI konsisten gitu ya. Maksud saya kalau menerjemahkan dari bahasa aslinya juga lihat dari terjemahan lain. Problemnya King James sama NIV di Samuel dan di Wahyu sama-sama menerjemahkan kata file itu nggak dirubah. Tapi kenapa ketika dalam bahasa Indonesia di Perjanjian Baru khususnya Wahyu diterjemahkan cawan? Cawan di kitab Wahyu ini yang dilihat dikembangkan dari kata fialan tadi, itu hanya di kitab Wahyu Pak. Di kitab lain nggak ada. Tapi kita pernah ketemu kata cawan di kitab lain selain Wahyu. Ingat nggak? Yesus pernah ngomong begini. Kalian nggak mungkin bisa minum cawan yang kuminum ini. Ya, coba kita buka aja yuk. Coba kita buka Matius 20 ayat yang ke-22. Tolong bukain. Kenapa nih gambarnya jadi jelek begini ya? Rekamannya. Matius 20 ayat 22. Matius 20 ayat 22. Sama-sama ya kita baca ya. 3, 1 ya. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan? Ada kata cawan di sini ya. Mestinya kan logikanya gini. Kalau di Matius 20 ada kata cawan, di Wahyu ada kata cawan juga, mestinya bahasa aslinya sama. Di Wahyu bahasa Yunaninya cawan tadi apa? Pialan. Mestinya di Matius ini Yesus ketika ngomong cawan, diterjemahkan cawan ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI, juga ngomong di bibirnya Yesus pialan. Tapi enggak loh Bapak Ibu.
Di Matius 20 ini kata cawan dalam bahasa aslinya menggunakan kata Yunani poterion. Kata poterion ini, kata Yunani poterion, ke dalam LAI diterjemahkan cawan, tapi kalau diterjemahkan ke dalam kata Inggris bukan vial, tapi cup, cangkir, kekasih Tuhan. Nah jadi dari sini akhirnya saya menyimpulkan, berarti terjemahan cawan nggak tepat di dalam Wahyu. Mestinya kalau mau konsisten, itu adalah vial, penampung air. Kalau kita mau ikut Samuel, itu bicara mengenai buli-buli. Di perjanjian lama buli-buli berisi selalu senantiasa ngomongin minyak. Daud diurapi minyak yang diambil oleh Samuel dari buli-buli. Saul begitu juga, diurapi oleh Samuel menjadi raja oleh minyak yang diambil dari buli-buli. Kalau kita baca kitab Imamat, semua nabi-nabi yang keluar membawa minyak urapan itu, mengambil minyak urapan dari bait Allah, dari kemah suci, dan ditaruhlah minyak itu dalam buli-buli. Jadi kalau Bapak Ibu memahami seperti ini, di akhir zaman Bapak Ibu, Tuhan punya 2 buli-buli. Yang satu buli-buli tetap berisi minyak, yang kedua buli-buli berisi murkanya. Bapak Ibu hidup di akhir zaman enggak? Sebentar Tuhan akan tuangkan itu buli-buli. Pertanyaan saya, yang jatuh ke saudara itu minyak urapan, atau murkanya? Bicara tentang cawan murka Allah, bicara mengenai penghukuman bagi pengikut antikristus. Semuanya sudah rapture yang tidak terima tanda antikristus. Berarti yang tersisa di bumi ini ketika cawan murka Allah pasal 16 kitab Wahyu, cuma orang-orang yang punya tanda antikristus di dahinya dan di tangan kanannya. Kau mungkin berkata begini, kalau cuma itu Pak, berarti saya jangan-jangan sudah diangkat juga. Itu kebanyakan orang Kristen tuh begitu tuh. Nanti sampaikan khotbah ini kepada orang Kristen yang kau kenal. Semua orang Kristen tahu nggak pengangkatan? Mungkin tahu. Percaya nggak? Percayalah. Yakin nggak diangkat? Pasti semuanya ngomongnya yakin. Tapi saudara, saya ketika membaca kitab Wahyu, yang mengalami cawan murka Allah bukan cuma orang yang punya tanda antikristus, tapi juga orang-orang yang bagi saya pasif, Pak. Pasif. Secara iman mereka Kristen, hati mereka menyembah kepada Yesus, tapi mereka tidak pernah mengekspresikan iman kita, imannya itu. Pasif aja. Ngomongnya beriman, tapi gak kelihatan dalam perbuatan. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan apa? Zero, mati, gak dilihat, saudara. Kita selamat memang karena iman kita kepada Yesus. Tapi setelah kita beriman kepada Yesus, kalau kita hidup, kita harus mengekspresikan iman itu lewat apa? Perbuatan. Kalau kita belajar kitab Injil, perjanjian baru, perbuatan itu apa? Kasih. Nah jadi kalau sekarang ini ada orang Kristen, ngakunya Kristen hari Minggu ke gereja, tapi gak pernah mengekspresikan kasih kepada orang lain. Kepada suaminya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada orang lain gak pernah mengekspresikan kasih. Maka bagi saya, orang begini adalah orang-orang yang tidak punya tanda Kristus di dahinya, juga tidak punya tanda antikristus di dahinya. Orang pasif. Suam-suam kuku. Dan orang-orang inilah nanti yang akan ikut mengalami penghakiman cawan. Nanti mungkin bulan depan kita akan masuk kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun Pak, ada 2 kelompok orang yang hidup di zaman itu. Pertama adalah orang-orang yang Tuhan hidupkan kembali. Mereka martir bagi Tuhan, mengalami kesusahan di dalam antikristus, zaman antikristus. Mereka mati bagi Kristus, mereka hidup kembali. Dikatakan di dalam kerajaan 1000 tahun mereka akan jadi raja. Yang kedua adalah manusia daging yang masuk ke zaman itu. Nah manusia daging yang masuk ke zaman itu, nanti lebih jelasnya di dalam topik kerajaan 1000 tahun. Bukan orang-orang yang punya tanda antikristus di dahinya. Sebab kalau kau baca nanti pasal 16 tentang cawan ke-6, Harmagedon. Perang Harmagedon itu. Perang Harmagedon adalah perang di antara Tuhan dengan orang-orang
yang punya tanda antikristus yang dipimpin oleh antikristus. Kalau kita membaca cawan ke-7, semuanya baik antikristus, baik nabi palsu, maupun orang-orang yang punya tanda antikristus itu binasa. Tuhan bunuh habis. Lalu yang tersisa berarti manusia seperti apa? Manusia-manusia yang pasif tadi loh Pak. Yang gak punya tanda antikristus. Kok bisa sih Pak manusia-manusia itu bisa hidup? Saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu sekarang ini bisa hidup mandiri ya. Nyangkul sendiri, nanem sendiri, masak sendiri. Kok mungkin bisa survive di zaman antikristus itu? Meskipun gak bisa jual, meskipun gak bisa beli. Kalau kau gak beriman kepada Tuhan, kau gak mungkin martir di situ. Kau hidup di zaman itu, di tengah orang-orang yang punya tanda antikristus. Ketika cawan ke-7 terjadi, semua orang yang punya tanda antikristus mati dibunuh Tuhan. Baca di Alkitab baik-baik, kau tetap hidup. Juga anak-anak kecil Pak. Misalnya saya punya tanda antikristus di dahi. Kan saya bilang tanda antikristus itu apa? Orang yang pikirannya uang. Lah kalau saya punya anak seumuran Silo, pikirannya udah uang belum? Belum lah. Nangkap gak? Saya yang punya tanda antikristus saya mati, anak saya mati gak? Enggak lah. Berarti Silo, kalau saya hidup di akhir zaman itu, Silo akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi orang-orang manusia-manusia daging yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang pasif. Dan anak-anak kecil yang belum bisa memilih. Kata bahasanya Yunus, orang yang belum bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Belum tahu dosa. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saudara di mana? Saya sih pasti diangkat. Karena saya orang yang punya tanda Kristus. Nah kalau saudara coba lihat kiri kanan. Saya gak yakin gitu loh. Kalau saudara mau seperti saya, hiduplah benar hari ini. Kalau tidak, kau akan mengalami cawan murka Allah ini. Cawan murka Allah itu seperti apa sih? Coba kita buka yuk. Pasal 16 ayat 1-2. Sisa waktu ini kita bahas sampai cawan ketiga. Cawan ke pertama, pasal 16 ayat 1-2. 3, 1 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda binatang itu dan yang menyembah binatang patungnya. Jadi manusia yang gak punya tanda, yang pasif tadi, gak akan mengalami hukuman ini. Yang mengalami hukuman bisul, ya, yang berbahaya, yang jahat itu hanya orang-orang yang punya tanda antikristus. Nah ketika saya membaca cawan ini, saya ingat tulah yang ke-6 di Mesir, yakni Barah. Bapak Ibu ingat gak cerita tulah ke-6 itu? Jadi kalau kita lihat tentang 10 tulah, itu kan sebenarnya perang antara Musa dengan ahli-ahli nujumnya Firaun, benar gak? Ketika tulah pertama Musa membuat air menjadi darah, maka Firaun tetap keraskan hati. Karena pertama memang Tuhan keraskan hatinya, yang kedua dia punya ahli-ahli nujum yang juga bisa bikin air jadi darah. Tapi kalau bicara mengenai tulah ke-7, nanti baca di rumah saudara. Kisahnya ada di Keluaran pasal 9 ayat 8-11. Itu ahli-ahli nujumnya Firaun, itu gak bisa menghadapi Musa soal barah ini. Kenapa? Karena Alkitab katakan dalam Keluaran itu, mereka berdiri pun gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena ada barah di sekujur tubuh mereka yang membuat mereka ini tidak punya kekuatan untuk berdiri menghadapi Musa. Nah saudara, barah itu membuat ahli nujum tak sanggup berdiri. Barah itu bahasanya Wahyu adalah bisul. Tapi kata bisul ini juga kurang tepat kalau menurut saya. Sebab kata bisul dalam Wahyu ini menggunakan kata Yunani helkon. Helkon ini diambil dari kata dasar helkos. Helkon atau helkos ini kalau Bapak Ibu lihat terjemahan Inggris, itu terjemahannya sor, S-O-R-E, sore. Tapi bukan bacanya sore, spellingnya shore. Shore itu apa? Kalau kita lihat kamus, shore itu adalah perih. Jadi cawan ketika pertama ditumpahkan oleh malaikat itu, orang-orang yang punya tanda antikristus di dahi dan di tangan kanannya itu akan mengalami perih di sekujur tubuhnya yang berbahaya
kata pasal 16 ayat 2. Dan, tadi apa ayat 2-nya? Ya, berbahaya dan jahat. Mereka merasakan perih di sekujur tubuhnya. Siapa yang pernah punya bisul? Jujur ayo. Punya bisulnya satu atau sekujur tubuh, Pak? Paling satu. Punya bisul satu aja nggak enak ya? Halo, kayak belakang nggak punya bisul aja lah. Kebetulan saya nggak pernah punya pengalaman, jadi saya harus tanya sama saudara. Ya. Tapi kalau sekujur tubuh kita perih, saudara, coba bagaimana? Bisa beraktivitas nggak? Perih loh, Pak. Kalau ngomongin keluaran tadi, sampai ahli nujum itu nggak bisa menghadapi Musa. Coba baca 10 tulah deh. Semua ahli nujum ketika Musa bikin apa, mereka masih bisa berdiri, nantang Musa. Mereka juga bisa buat. Tapi tulah keenam itu, mereka nggak bisa menghadapi Musa. Kenapa? Berdiri aja nggak bisa. Karena sekujur tubuh mereka perih, ada bara itu. Nah saudara, inilah cawan pertama. Ya, yang Tuhan tumpahkan kepada orang-orang yang punya tanda antikristus. Cawan kedua, cawan ketiga, itu terdapat di ayat yang ke-3 dan 4. Silahkan dibaca. Pasal 16 ayat 3 sampai dengan ke-4. Bersama saya, 3, 1 ya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah. Seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Persis seperti tulah pertama. Kalau di Mesir tulah pertama itu Musa bilang kepada air di Sungai Nil menjadi darah. Tapi orang-orang masih minum, bukan dari sumber air Sungai Nil. Kalau kau baca di dalam Keluaran yang pasal ke-7, orang-orang akhirnya menggali tanah di sekitar Sungai Nil. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman tinggal di tepi aliran sungai, maka kalau kau gali tanah di sekitar sungai, maka digali sedikit saja akan muncul air juga, benar ya? Rembesan dari sungai tadi. Nah, kalau kita baca di Keluaran pasal 7, orang-orang di Mesir itu masih bisa minum karena mereka menggali air tanah yang di samping Sungai Nil dan airnya itu bersih, tidak darah. Karena yang darah hanya dari Sungai Nil. Tapi kalau kita baca cawan kedua dan cawan ketiga, semua laut bukan menjadi seperti darah ya. Bapak Ibu pernah gak dapat kiriman YouTube gitu? Ada di beberapa daerah sungai atau tempat yang tiba-tiba airnya menjadi merah. Itu bukan darah. Ya, seperti dari mana? Ternyata kalau punya selidik itu bisa cairan kimia dari pabrik tertentu yang keluar langsung dibuang tanpa disaring menuju ke sungai sehingga sungai itu menjadi merah. Bukan darah. Tapi di akhir zaman nanti ketika cawan kedua dan cawan ketiga ditumpahkan, semua laut menjadi darah. Seperti darah orang mati. Bapak Ibu pernah membedakan gak darah orang hidup dengan darah orang mati? Ya, kalau gak pernah, maka nanti coba robeknya dikit gitu, pakai cutter gitu ya. Darah kita tuh merah, bersih, bening, benar ya? Lu cium, baunya bau darah, gak bau. Nah habis itu lu pergi ke rumah duka. Ya, tapi jangan mayat yang sudah ada di dalam kota gitu ya, kan di tempat pemandiannya ada tuh ya. Lo coba, dia udah mati berapa jam gitu ya, coba lo buka, lo belek gitu, keluar darah, tapi darahnya nggak seger lagi, bener ya? Darah makhluk yang sudah mati itu bau. So saya ngebayangin, kalau saya hidup di zaman itu, saya kan nggak mungkin bisa hidup di zaman itu karena saya diangkat kan. Saudara nanti yang mengalami ini, ya. Saudara akan melihat fenomena laut semuanya menjadi darah. Alkitab yang ngomong ya, semua binatang. Saya pikir ini terjemahan LAI yang salah. Tapi kalau saya selidiki bahasa aslinya ya, terlebih saya selidiki bahasa Inggris, terjemahan Inggris itu every living. Semua yang hidup di laut itu mati. Jadi ketika kau membayangkan ini, jangan kau bayangkan cuma laut jadi merah seperti darah atau menjadi darah, Pak. Tapi semua yang hidup di laut itu mati. Bapak Ibu pernah lihat nggak kalau makhluk hidup yang di laut, ikan-ikan mati, ikan itu tetap ada di dalam dasar laut apa ngambang? Ngambang kan? Jadi gimana imajinasi saudara menghadapi cawan kedua ini? Kalau kau hidup di zaman itu, kau pergi ke Ancol, kau lihat Ancol itu merah, darah. Bukan seperti darah ya, tapi benar-benar darah seperti darah orang mati, bau, busuk, dan semuanya di atas laut itu bergelimpangan.
ikan, cumi, lobster yang sering lo makan itu. Kerang-kerang hijau, kerang apalagi itu. Ya saudara ya. Kau mungkin berkata, itu kan di laut Pak, rumah saya kan di Serpong, di Pamulang, jauh. Cawan ketiga, perhatikan. Semua air di sungai dan bedanya dengan yang di Mesir, semua mata air menjadi darah. Kalau di Mesir ketika tulah pertama orang masih bisa hidup Pak. Karena yang darah menjadi darah cuma sungai Nil doang. Makanya di Alkitab katakan di Keluaran pasal 7, orang menggali tanah di tepi sungai Nil. Muncul mata air. Mata airnya enggak darah, bersih. Tapi nanti di cawan ketiga, meskipun kau jauh dari laut, jauh dari sungai Ciliwung, kau mungkin berkata, saya punya pompa Pak. Saya gali pompa sendiri Pak. Itu mata air kan? Itu pun menjadi darah. Berarti semua sungai juga darah dan ikan-ikan makhluk-makhluk semuanya mati. Bisa bayangin? Bau busuk di mana-mana. Kau buka keranmu, keluar darah busuk. Masih ada nggak orang yang hidup di zaman itu kira-kira? Kalau air di laut dan air di sungai dan mata air menjadi darah? Hah? Nggak bisa? Wah, lo masih hidup di zaman jadul nih. Bisa Pak. Saya kasih tahu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu tertinggal nanti. Saya kasih tahu nih ya. Bapak Ibu masih bisa hidup Pak. Caranya gimana? Mulai sekarang nih ya. Kalau kau nggak yakin punya tanda Kristus ya, kalau kau nggak yakin ya. Mulai beli tangki-tangki air tuh. Sekarang kan airnya belum darah kan? Ya. Lo masukkan, lo simpen di tangki-tangki air. Atau lo kalau punya duit banyak, lo bikin bunker. Coba makanya lihat deh orang-orang yang bertahan, yang mempersiapkan hidup di akhir zaman di Amerika itu. Mereka bikin bunker loh Pak. Ya. Terus di bunker itu mereka beli tangki-tangki air ya, yang paling bagus kualitasnya. Terus mereka isi air sekarang ini. Kalau diisi air sekarang dari mata air, airnya udah jadi darah belum? Belum kan? Berarti air itu nanti kalau kejadiannya semua mata air sudah jadi darah, masih bisa dipakai gak? Bisa. Yang kedua, cara kedua, kalau itu mahal buat dirimu, cobalah rumahmu pakai teknologi pengolahan limbah air itu. Jadi air buat kencing, air cuci piring, itu bisa diolah lagi, di recycle gitu menjadi air yang bening. Nah, saya kasih strategi ini karena saya yakin ada beberapa di sini yang nanti tertinggal. Ya, yang dengar khotbah ini ya, lo lihat nanti. Ya. Tapi biarpun begitu, andai kata kau tidak bermasalah dengan itu, kau punya masker, kau masih punya air simpan yang kau simpan sejak 2019. Cawan pertama tadi belum selesai Pak. Kok begitu Pak? Bukannya kalau habis cawan pertama, cawan kedua, cawan pertama selesai? Enggak loh Pak. Tadi, bisul tadi, sor tadi, yang perih tadi. Ternyata cawan itu ya Pak, itu berlangsungnya enggak seperti tulah. Kalau tulah pertama selesai, masuk ke tulah kedua, air sungai Nil udah enggak darah lagi Pak. Tapi kalau cawan, tulah pertama, tulah kedua, terjadi, tulah pertama masih berjalan. Cawan ketiga, cawan pertama, cawan kedua masih berjalan. Pak Seno tahu dari mana ayatnya? Ada di Alkitab, coba kita buka satu ayat terakhir saudara. Ya. Di ayat pasal 16, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yuk kita baca terakhir. 3, 1, ya. Dan malaikat yang kelima, berarti udah cawan kelima ya. Malaikat kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan. Dan karena bisul mereka. Bisul itu cawan keberapa? Cawan pertama. Berarti meskipun udah terjadi cawan kelima, cawan pertama bisul itu masih dirasakan oleh orang-orang yang punya tanda antikristus. Jadi meskipun orang-orang itu punya teknologi sedemikian rupa, mereka masih bisa minum air di laut, air di darat, di mata air yang jadi darah, nggak berpengaruh sama mereka. Tapi tetap mereka hidupnya susah. Kenapa? Sor tadi, rasa perih itu masih mereka alami. Pertanyaan saya sama saudara, mau nggak masuk ke zaman itu? Kalau nggak mau, cuma 2 pilihannya tadi. Apa itu? Milih buli-buli. Mau pilih buli-buli yang isinya minyak, atau milih buli-buli yang isinya murka Allah. Dan itu harus kau kerjakan sekarang. Kalau kau memilih minyak, maka hiduplah sungguh takut akan Tuhan dan mulailah
melayani Tuhan dalam segala hal. Minggu depan kita lanjutin cawan ke 4, 5, 6. Kalau bisa kita lanjutkan sampai cawan ke-7. Kita akan bicara mengenai perang Hermagedon, perang seperti apa itu. Semoga kita sampai di sana, Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita doa.